Halo semua, selamat datang kembali pada video saya kali ini, di mana saya akan kembali lagi menceritakan suatu komik dari series The Dark Knight Metal, yaitu untuk bagian tie-in atau pelengkap dari cerita utamanya, di mana kali ini terdiri dari komik The Flash chapter 33 dan komik Justice League chapter 32, yang keduanya diproduksi pada tahun 2017. Yang mana komik ini akan menceritakan sebuah kisah yang akan berfokus pada perjalanan dari anggota Justice League dalam menghadapi sosok dari para Dark Knights. Dan inilah dia cerita tie-in The Dark Knight Metal Bats Out of Hell. Namun sebelum itu, mohon dukungannya pada channel ini untuk subscribe, like, dan komentarnya agar channel ini bisa menjadi lebih baik dalam membuat konten-konten berikutnya. Dan kalau sudah, mari kita mulai alur ceritanya. Cerita akan dimulai dari kisah sebelumnya, di mana The Flash yang kini sedang membantu Superman untuk menuju ke Dark Multiverse. Dengan narasi yang disampaikan The Flash, yaitu jika sudah 7 hari berlalu sejak kemunculan suatu gunung di pusat kota Gotham, dan dilanjutkan dengan kemunculan sosok Barbatos dan pasukannya, yaitu Dark Knights, di mana ia menggunakan Batman sebagai portal masuk menuju ke Prime Earth ini. Dan Superman, ia masih mempercayai jika Bruce masihlah hidup di suatu tempat di Dark Multiverse. Dan untuk itu, Clark akan berusaha untuk menyelamatkannya karena mungkin saja Batman adalah kunci untuk menyelamatkan Prime Earth ini. Kemudian di saat semua orang sedang mencari jawaban atas pemecahan kekacauan ini, The Flash dan The Steel, mereka lah yang dapat membantu Superman untuk menemukan Batman. Sekaligus The Flash, yang juga dapat mendengar suara dari Bruce yang mengatakan kepadanya untuk terus berlari secepat mungkin. Dan untuk itulah The Flash akan mempercayai dan berharap jika Superman dapat menemukan Batman di sana. Kemudian The Steel dan The Flash, mereka akan menjaga Cosmic Tuning Fork di sana untuk memastikan Superman dapat kembali lagi menuju Prime Earth ini. Lalu setelahnya, The Flash sempat mengabari dan menanyakan kabar rekan-rekannya apakah mereka sudah menemukan Night Metal yang menjadi tujuan mereka saat itu. Di mana mereka semua menjawab, yaitu dari tim Wonder Woman, tim Green Lantern, dan tim Aquaman, mereka masih belumlah menemukan keberadaan Night Metal itu. The Flash lalu melanjutkan perkataannya, meskipun kini mereka semua sedang merasa kelelahan dan frustasi, tetapi jangan sampai hal itu dapat memecah belah mereka, karena hanya dengan inilah tumpuan harapan yang bisa mereka lakukan. Namun tiba-tiba muncullah transmisi komunikasi dari Cyborg yang mengatakan jika mereka semua sudah kehabisan waktu dan harus segera pergi dari sana. Dan ternyata benar, lalu muncullah suatu portal energi kegelapan yang digabung dengan teknologi Cyborg, di mana portal itu menghisap masing-masing tim di antara mereka. Dan akhirnya The Flash menjadi kebingungan dengan hal itu, di mana tak ada jawaban lagi dari semua rekan-rekannya. Selanjutnya, di lokasi The Flash berada pun juga muncullah portal di sana. Namun bukan untuk menyerap mereka berdua, tetapi untuk mendatangkan dua sosok Dark Knights, yaitu Batman the Murder Machine dan Batman the Devastator. Di mana tujuan mereka adalah untuk mengambil alih Cosmic Tuning Fork hingga akhirnya berujung pada terjadinya pertarungan di sana. Dengan The Steel yang menghadapi Murder Machine, tetapi ia harus berakhir dengan kekalahannya
karena kekuatan Mother Machine yang masih dikatakan overpower. Apalagi ditambah, ia juga berhasil mematahkan palu milik The Steel. Lalu untuk Batman the Devastator, ia langsung menghantam dan menghancurkan Cosmic Turning Fork di sana, dan akan mengubah alat tersebut sebelum memberikan kepada tuannya, yaitu Barbatos. Di mana hal itu juga berdampak pada menutupnya portal untuk jalan keluar Superman dari Dark Multiverse. Dan dengan begitu, maka Superman ia akan terus terjebak di sana. Selanjutnya, The Flash yang melihat rekannya yaitu The Steel tumbang dengan begitu mudahnya, ia pun mulai merasa ragu untuk bisa membantunya. Hingga The Steel akhirnya meminta The Flash untuk pergi saja dari sana dan mencari pertolongan dari siapapun yang dapat ia temukan. Kemudian, The Flash akhirnya langsung pergi dan memasuki portal yang ada di sana. Namun ternyata, portal itu malah membawa The Flash kembali ke kotanya, yaitu di Central City, yang saat itu sudah dikuasai oleh Batman the Red Death. Hingga akhirnya, Barry Allen, di sana ia dapat bertemu dengan keluarganya, yaitu Wally dan Iris, dengan penampilan mereka yang terlihat keriput dan menua akibat dari Speed Force milik Batman the Red Death. Dan tiba-tiba, The Flash, ia pun terjatuh ke dalam suatu lubang dengan suara Barbatos yang mengiringinya, yaitu jika pada akhirnya semua jalan akan menuju kepada kegelapan. Lalu, sesampainya di dasar lubang itu, The Flash akhirnya dapat kembali berkomunikasi dengan rekan-rekannya yaitu Aquaman, Green Lantern, dan Wonder Woman, yang mana mereka sama-sama telah terserap oleh kemunculan suatu portal sebelumnya, yang kini memisahkan mereka dengan timnya, sekaligus membawa mereka ke suatu tempat yang sangat gelap. Kemudian muncul lagi komunikasi dari Cyborg yang mengatakan jika mereka berempat saat ini berada dalam bahaya dan akan dibawa menuju Gotham, di mana Barbatos menginginkan mereka bersama untuk... Tiba-tiba saja komunikasi dari Cyborg akhirnya terputus dan terdengarlah suara dari Bruce Wayne, sekaligus cahaya yang menyinari tempat mereka semua kini berada. Yang akhirnya diketahuilah jika suara Bruce itu adalah milik The Batman Bullocks, yang mengatakan jika mereka berempat kini berada di 4 macam Batcave yang dimiliki oleh para Dark Knights yang masing-masing mencerminkan diri mereka, yaitu diantaranya Batcave milik Red Death sebagai cerminan dari The Flash yang berada di bawah Central City, Batcave milik Dawnbreaker sebagai cerminan dari Green Lantern yang berada di bawah Coast City, Batcave milik Drone sebagai cerminan dari Aquaman yang berada di bawah kota Amnesty Bay, dan terakhir Batcave milik Merciless sebagai cerminan Wonder Woman yang berada di bawah pondasi markas Argus yang ada di Washington DC. Dilanjutkan dengan perkataan The Batman Bullocks, di mana mereka agar dapat menghargai kerja kerasnya dalam menciptakan Batcave tersebut, yaitu sebagai tempat mereka akan dikuburkan. Karena mereka kini akan menghadapi masing-masing sosok dari Dark Knights. Lalu cerita diakhiri dengan narasi dari The Flash yang mengatakan akan suara dari Bruce yang kali ini tidak mengatakan untuk terus berlari, melainkan mengatakan jika tidak ada tempat untuk tujuannya berlari. Cerita akan dimulai dari narasi yang disampaikan oleh Victor Stone akan kenangannya di saat dirinya bermain sebagai tim American Football, yang selalu dipuji karena kelincahan dan ketangkasannya dalam bermain. Yang mana menurut Victor, jika saja ia bisa kembali ke masa lalu, Victor akan mengatakan jika dirinya saat itu tidaklah sebaik yang dibicarakan, di mana kali ini ia telah menjadi tim dari Justice League
di mana anggota timnya yaitu The Flash, Aquaman, Wonder Woman, Green Lantern yang telah terpencar, lalu ada Batman yang kini telah hilang, dan Superman yang terjebak di universe lain. Yang mana kini dengan terpecah belahnya mereka, dan untuk memenangkan permainan ini, maka Victor Stone harus menyatukan timnya kembali. Kemudian cerita akan beralih kepada The Flash yang sedang menghadapi Batman the Red Death dengan kondisi Batcave miliknya yang dipenuhi dengan pasir nanotech yang diduga dapat menghambat kecepatan dari The Flash. Lalu akhirnya kita juga diperlihatkan dengan Batmobile atau bisa disebut Flashmobile yang dikendarai oleh Batman the Red Death yang tentunya ditenagai dengan Speed Force. Lalu ia juga mengatakan jika dirinya telah membunuh The Flash di dunianya, dan kali ini nasib yang sama juga akan menimpanya. Namun hal itu ditentang oleh sosok Barry Allen jika ia tidaklah tewas tetapi terperangkap dan menyatu di tubuh Bruce alias Batman the Red Death. Di mana fakta ini sudah kita ketahui di cerita terciptanya Batman the Red Death sebelumnya. Kembali ke cerita, dengan begitu maka terjadilah pertarungan di antara mereka. Namun sekali lagi, Batman the Red Death dengan kekuatan Speed Force-nya atau dengan kecepatan yang telah ia miliki, maka kini ia dapat membuat Flashmobile lebih dari satu. Yang mana hal itu ditunjukkan dengan banyaknya Flashmobile yang kini mengejar The Flash. Kemudian cerita dari The Flash ini ditutup dengan narasi dari Cyborg yang mengatakan bagaimana jika manusia tercepat tidak bisa kabur dari kejaran tim lainnya. Selanjutnya, cerita beralih menuju Aquaman, yang mana selalu saja dalam suatu tim pasti terdapat anggota yang emosional, yang mana kali ini tidak ada amarah yang lebih besar dibandingkan dengan perasaan yang dimiliki Raja Lautan itu, yaitu atas direbutnya Mera dari dirinya, ditambah dengan pencemaran lautan yang menjadi wilayah kekuasaannya di sana, dengan suatu racun yang mana Batman the Drone akan merasakan amarah dari Aquaman. Namun tiba-tiba muncullah Batman the Drone yang telah berdiri di atas suatu makhluk lautan yang mengerikan, dengan mengatakan jika Aquaman tidak tahu apa-apa tentang amarah karena ia dan kaumnya lah yang telah merenggut segala hal dari Bruce Wayne. Hingga akhirnya terjadi pertarungan di sana dengan Aquaman yang menggunakan telepati untuk mengontrol makhluk itu. Namun ternyata hal itu tak berhasil ia lakukan karena Batman the Drone yang mengatakan jika makhluk itu adalah makhluk ciptaannya yang tercipta dari orang yang ia cintai, yang tercipta dari orang yang dicintai oleh Aquaman, yaitu sosok Mera. Kemudian cerita dari Aquaman ini ditutup dengan narasi dari Cyborg yang mengatakan jika orang yang memiliki amarah di dalam timnya pun harus dapat mengendalikan amarahnya karena musuh dapat memanfaatkan hal itu untuk melakukan serangan balik. Lalu cerita dilanjutkan kepada sosok petarung terbaik yang berasal dari kaum Amazon, yaitu Wonder Woman, yang terlihat kini ia sedang menghadapi sosok Batman the Merciless, yang mengatakan jika Batcave-nya telah dibangun dan berisi dari kumpulan persenjataan dewa-dewa yang telah ia kalahkan. Wonder Woman lalu membalasnya jika saat ia telah berhasil mengalahkannya, ia akan terus memburu setiap kegelapan yang tersisa dari Batman the Merciless. Dan dengan begitu, terjadilah pertarungan hand combat di antara mereka berdua. Yang mana pada pertarungan itu, Diana masih sempat menanyakan di mana Merciless mempelajari teknik bertarungnya itu. Kemudian dijawab oleh Merciless jika Diana lah yang telah melatihnya. Namun Diana mengelak jika lebih baik ia mati daripada harus melatih sosok kejam sepertinya. Namun Merciless tetap mengatakan jika memang Diana lah yang telah melatihnya, yaitu setelah ia mengalahkan para dewa yang dilanjutkan dengan pertarungan dengan penduduk Themyscira yang berlangsung selama 3 hari tanpa henti. Lalu Merciless
juga melanjutkan perkataannya jika ia telah memerintahkan The Ferryman, yaitu sosok pengantar di Sungai Styx atau sungai yang mengantarkan jiwa-jiwa yang telah mati, di mana ia memerintahkannya untuk mengumpulkan koin-koin yang ada di sana, lalu menyatukannya menjadi suatu koin besar yang bernama The Golden Drachma. Kemudian cerita ini ditutup dengan Merciless yang menabuh The Golden Drachma tersebut, dan muncullah para arwah dari para Sister of Amazon yang mana mereka tidak bisa mencapai akhirat dan kini telah menjadi prajurit dari Batman the Merciless. Lalu dilanjutkan dengan narasi dari Cyborg yang menyatakan jika dirinya telah kalah dari permainan ini, di mana yang tercepat, yang memiliki amarah, dan prajurit yang tangguh pun harus terpecah belah dan hilangnya semangat yang mereka miliki. Tetapi masih ada satu lagi anggota tim di mana ia tak kenal menyerah, yaitu sosok dari Green Lantern. Yang kini Green Lantern sedang menghadapi kegelapan dari Lethal Force milik Batman the Dawnbreaker, di mana cahaya yang terang tidak akan bisa bersinar di sana, terutama di Batcave miliknya. Dan cerita ini ditutup dengan Cyborg yang ingin sekali menolong anggota timnya karena mereka, para The Dark Knights, memiliki senjata rahasia untuk melawan balik rekan timnya. Yang diketahuilah jika senjata itu adalah dirinya sendiri, The Cyborg, yang terlihat jika tubuhnya kini telah digunakan untuk suatu rencana. Oke, sekarang mari kita review singkat untuk cerita komik ini, di mana ini adalah komik yang menceritakan perjalanan para pahlawan, terutama main member dari Justice League, dalam mencari keberadaan Night Metal sebagai harapan yang bisa mereka gunakan untuk menghadapi invasi dari Barbatos dan pengikutnya. Namun pencarian tersebut harus terhenti karena mereka yang tiba-tiba dipaksa berteleportasi ke masing-masing Batcave milik Dark Knights. Yang diketahui, itu adalah rencana dari Barbatos untuk memecah belah mereka dan menghentikan mereka untuk mencari keberadaan dari Night Metal. Dan yang paling mengejutkan adalah betapa kuatnya para Dark Knights ini, hingga membuat para pahlawan tidak bisa berkutik dalam melawannya. Sekaligus keadaan Cyborg, di mana setelah kekalahannya di cerita Batman the Murder Machine, yang kini ia telah digunakan sebagai suatu alat, yaitu sebagai senjata untuk melawan balik rekan-rekannya dari Justice League. Dan tentu saja cerita ini belumlah berakhir, karena kita masih belum melihat hasil pertarungan antara Green Lantern dengan Batman the Dawnbreaker, sekaligus ending dari duel antara tim dari Justice League dengan tim dari Dark Knights. Dan mungkin itu saja yang bisa saya ceritakan pada video kali ini. Dan untuk kelanjutannya silahkan ditunggu di video selanjutnya. Sekian dari saya dan sampai jumpa lagi.